Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Saya dari Sukabumi mengikuti lomba ini untuk ikut berpartisipasi. Semoga Allah merahmati. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Saya bukan ingin menang, tapi saya cari pengalaman buat nanti tidak tegang untuk duduk di pelaminan. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Puja marilah kita panjatkan kehadirat Zat yang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla. Puji marilah kita panjatkan kehadirat Zat yang Maha Suci, Allah Rabbul Izzati, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Mengetahui, dan Dialah Allah, Tuhan yang telah mengajarkan manusia dengan perantara kalam yang sampai pada saat ini masih memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita. Salawat bertangkaikan salam senantiasa terlimpah curah kepada seorang hamba Allah yang anggun kepribadiannya, halus budi pekertinya, serta penuh kesederhanaan dalam hidupnya, yang hanya memerlukan waktu kurang lebih 23 tahun, beliau sanggup mengubah tatanan hidup manusia dari kejahiliahan sampai pada masa yang penuh dengan peradaban, sehingga dunia barat menjuluki sebagai the most successful and religion personality, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalil Gibran, seorang pujangga Libanon, pernah berkata dalam bahasa Libanonnya, "Khohafa bilo katalo siahaho," demi kejayaannya. Suatu bangsa membutuhkan generasi muda. Ungkapan tersebut mengisyaratkan bahwa demi kemajuan bangsa Indonesia tercinta, saya, saudara, dan seluruh bangsa Indonesia membentuk generasi muda yang berakhlak mulia. Namun saat ini di tengah-tengah era globalisasi, di tengah-tengah maraknya budaya barat, dan di tengah-tengah derasnya arus informasi melalui media informasi yang semakin canggih, upaya tersebut menghadapi kendala yang cukup serius. Mengapa demikian? John Naisbitt dalam bukunya Megatrends 2000 pernah mengatakan, di balik sentubuk dampak positif media informasi terdapat segudang dampak negatif. Jika dampak negatif telah merasuk dan merusak generasi muda kita, maka akan muncul pemuda-pemudi yang anarkis dan binal, jenius tapi tak berakal, pintar tapi tak beriman, pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya. Perkenankanlah saya akan membawakan tema membangun generasi Qurani dengan mencintai Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, kita sering tercengang menemukan kisah bahwa dari sahabat sampai salafus soleh telah menghafal Al-Quran sejak usia belia. Sejarah para ulama telah dicatat dengan tinta emas dengan tahfidul Quran. Bahkan Sayyid Qutb dalam Mu'allim fit Thoriq menggelari generasi sahabat sebagai generasi Qurani yang unggul.
Imam Syafi'i yang telah hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun. Sahal bin Abdullah At-Tustari bertutur, aku pulang pergi ke madrasah untuk belajar tahfidz dan aku berhasil menghafalnya ketika aku berusia 6 sampai 10 tahun. Dan Ibnu Sina ketika ia berusia 10 tahun telah menyelesaikan menghafal Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Di usia 6, 10, di usia itu apa yang kita dapat perbuat? Lantas apa yang harus kita lakukan kepada generasi muda kita sekarang ini? Marilah renungkan ayat Al-Quran surah At-Taubah berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul adzim. Dewan juri, dewan hakim yang saya hormati, para mufassir mengatakan bahwa ayat tersebut merupakan himbauan kepada kita untuk memahami ajaran agama dan wahyu yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran. Ketika dunia barat hendak menjajah dunia Islam, Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di hadapan parlemennya. Saudara-saudara, jika kita ingin mengalahkan negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim, maka yang paling utama harus kita lakukan adalah bagaimana upaya kita menjauhkan mereka dari kitab Al-Quran, supaya mereka buta terhadap isi kandungannya. Sebab hanya dengan itu kita akan dapat mengalahkan mereka selagi mereka berpegang teguh pada Al-Quran. Selagi itu pula kita tidak akan pernah sanggup mengalahkan mereka. Pidato Victoria tersebut, hadirin, semakin menambah keyakinan kita bahwa Al-Quran sangatlah penting untuk dibaca, dipelajari, dipahami, dijiwai, dan diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Sekaligus diwariskan kepada generasi muda kita agar keberadaan Islam, kebangkitan Islam, kejayaan Islam untuk masa depan yang lebih cerah. Namun sayang, umat Islam khususnya bagi para pemuda sepertinya sudah jauh dari kitab Al-Quran. Imam Ali karramallahu wajhah pernah mengingatkan akan datang suatu zaman di mana Al-Quran hanya tinggal tulisan. Dr. Ali Asy-Syari'ati pun pernah memberikan sindiran. Sekarang Al-Quran disimpan di rak buku, sementara dari rak buku disodorkan ilmu falsafah dan logika. Maka muncullah pemuda-pemudi yang ilmu falsafah dengan mahir dan ilmu logika. Eksesnya kita mudah terbawa oleh arus gelombang massa. Hadirin rahimakumullah, sebangsa, seiman, dan setanah air. Ungkapan kata sering kita dengar, pemuda harapan bangsa, pemudi pagar pertiwi. Ungkapan tersebut memanglah enak untuk didengar dan mudah untuk diucapkan, tetapi pembuktiannya lah yang harus kita pertanyakan. Apakah ungkapan tersebut hanya buah mulut pemanis kata, atau memang satu untayan yang dimuat dalam koran dan majalah, atau memang satu amanah yang harus kita ke alam yang nyata? Semua itu jawabannya berada di pundak kita, wahai generasi muda, pemuda harapan bangsa, pemudi pagar pertiwi. Itulah ungkapan yang sering kita dengar. Oleh karena itu, kita jangan sampai bertanya apa yang telah kita khususkan untuk negara ini, apa yang telah kita sumbangkan untuk agama ini. Yang harus dan perlu kita pertanyakan adalah apa yang telah kita bantu untuk negara, apa yang telah kita sumbangkan untuk agama ini. Yang jelas Allah telah memberikan kewajiban, yaitu berdakwah demi masa depan umat.
Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu melalui pidato singkat ini saya kembali dan mengingatkan untuk generasi muda agar jauh dari perbuatan maksiat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sing-singkanlah lengan bajumu, tampil di garis depan, bawa obor keselamatan dan kebenaran agar umat jangan sampai kehilangan pedoman. Kemudian perlu kita ketahui sebelum kita melaksanakan yang mulia ini, kita tidak boleh terbawa oleh arus gelombang massa. Pemuda itu laksana mercusuar di tengah samudra luas. Semakin besar badai menghadang, semakin kokoh ia berdiri. Jangankan runtuh, goyah pun tidak. Pakar-pakar ilmu mengatakan halangan dan rintangan bukan untuk ditangisi, tetapi untuk diatasi. Laut takkan indah tanpa gelombang, malam takkan indah tanpa bintang, dan perjuangan takkan berarti tanpa pengorbanan. Hadirin rahimakumullah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baca Quran sambil minum kopi, ditambah gorengkan semakin nikmat. Kalau Al-Quran selalu di hati, insya Allah selamat dunia akhirat. Wa qad yurja bisyaifi bur'un wala bur'u lima jaruhal lisan. Unggur mangkola wala tangdur mangkola. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.